Bab 29 membanggakan. Sua! Mary tiba-tiba memalingkan kepala melihat ke pintu, kemudian bertatapan sejenak dengan David. Muncul keterkejutan di matanya. Robert telah datang. Dia benar-benar telah datang. Bagaimana mungkin? Mary tidak merasa bahwa Robert memiliki waktu santai untuk datang bertamu. Pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan Robert. Namun, Robert yang sangat angkuh tidak pernah datang ke rumah Angel. Dia merasa tinggal di tempat seperti ini terlalu merendahkan statusnya. Ada apa Robert datang kemari? Angel juga membalikkan tubuhnya dengan perlahan. Dia melirik sekilas Valentino, kemudian menolehkan kepala ke arah pintu kamar. Ketiga orang itu tertegun pada waktu yang sama. Ya, jangan-jangan, apa yang dikatakan Valentino itu benar. Bibi, aku Robert, apakah Angel ada di rumah? Aku ada masalah mendesak ingin bertemu dengannya. Di luar pintu muncul suara Robert lagi. Hal ini membuat Mary dan yang lainnya merasa bahwa Robert hari ini memang sedikit aneh. Robert mana pernah memanggil Mary sebagai bibi sejak Bobby memimpin perusahaan keluarga Kusuma. Mary melangkah maju untuk membuka pintu kamar. Dia melihat Robert berdiri di luar pintu dengan senyuman yang canggung. Untuk apa kamu datang ke sini? Mary menatap Robert dengan kebingungan. Dia tentu saja tidak memberinya ekspresi yang baik terhadapnya. Bibi? Robert malah tidak peduli dengan sikap Mary. Aku datang mengundang Angel kembali dan terus bekerja di perusahaan. Selain itu, kerja sama Maple Rain Real Estate juga akan ditanggungjawabkan pada Angel. Semua orang di perusahaan hanya akan membantu Angel dan tidak boleh mencampuri semua keputusan Angel. Setelah mendengar ini, Mary dan David juga terkejut, sedangkan Angel merasa sangat sulit dipercaya. Robert datang mengundang Angel, benar-benar datang mengundangnya kembali. Hal yang dikatakan Valentino benar-benar tercapaikan. Namun, bagaimana Valentino melakukannya? Setelah Valentino kembali dari perusahaan, dia tidak meninggalkan ruang tamu. Tidak keluar dari rumah, tapi bisa melakukan hal yang begitu mengejutkan orang. Apakah dia adalah dewa? Ketiga orang memalingkan kepalanya melihat Valentino yang ada di belakang dengan serentak. Mary juga tidak percaya kalau masalah ini tidak ada hubungannya dengan Valentino. Mereka hanya melihat Valentino duduk santai di kursi dan melihat kemari dengan acuh tak acuh, seolah-olah semua ini berada dalam kendalinya. Robert juga melihat ke dalam. Ekspresinya juga menjadi muram dalam seketika saat melihat Valentino. Akan tetapi, dia segera menyembunyikannya dan menatap Angel sekeluarga dengan tersenyum. Bibi, paman kedua, Angel, bolehkah biarkan aku masuk ke dalam untuk berbicara? Tanya Robert dengan sikap yang sangat rendah. Keluarga kami sangat miskin. Rumah juga sangat kecil, aku khawatir akan membuatmu tidak nyaman. Melihat situasi menjadi berubah, Mary merubah sikapnya. Tidak akan membuatku merasa tidak nyaman. Kita bisa mengganti rumahnya kalau terlalu kecil, bukan? Aku akan membeli sebuah rumah besar untuk kalian kalau perusahaan telah membagikan bonus. Kehi. Ada rasa ketidaksenangan yang tersirat dalam mata Robert, tapi dia masih berkata demikian sambil tersenyum. Masuklah. Mary merasa sangat senang dalam hati. Sejak kapan Robert pernah bersikap begitu rendah hati di depannya? Robert menghela napas panjang. Selama bisa memasuki ke dalam pintu ini, maka hal yang diperintahkan Nyonya Besar Kusuma memiliki peluang untuk berhasil. Mary baru saja ingin menutup pintu, tetapi tiba-tiba ada sepasang tangan yang dijulurkan masuk untuk menghadang pintu. Astaga! Siapa? Mary terkejut dan segera menarik kembali tangannya. Ada seseorang yang muncul di luar pintu dan wajahnya juga menunjukkan senyuman yang ceria. Siapa lagi kalau bukan Bobby? Adik ipar, David. Bobby menyapa dengan senyuman yang ceria. Kakak, kamu juga datang? David tercengang. Masih baik jika hanya Robert yang datang mengundang Angel. Bahkan kakaknya yang sangat angkuh itu juga datang kemari. Mary juga sangat terkejut, bahkan lupa untuk berbicara. Kita masuk ke dalam dulu, masuk dulu. Ujar Bobby dengan wajah yang memerah. Keenam orang duduk di ruang tamu. Mary menjadi jauh lebih diam kali ini dan juga tidak berani terlalu keterlaluan karena status Bobby. Kedua orang telah mengatakan tujuannya. Sementara Mary hampir setuju, tapi Angel tidak langsung menyetujuinya. Angel telah mengalami banyak hal hari ini. Dia juga telah berpikir panjang dan melihat terbuka. Dia melakukan begitu banyak hal untuk perusahaan sebelumnya, tidak pernah merasa tidak senang dengan kerja keras. Itu semua karena dia menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Kusuma, sehingga dia berharap keluarga Kusuma semakin baik. Angel juga selalu mengira bahwa Bobby dan yang lainnya akan menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Kusuma. Namun, tidak peduli Bobby dan yang lainnya atau Nyonya Besar Kusuma bersikap dingin terhadapnya pada rapat tadi pagi. Hal ini membuat Angel merasa bahwa pengorbanannya sebelumnya begitu tidak berarti sama sekali. Keluarga Kusuma ini tidak pantas untuk mendapatkan pengorbanannya. Ternyata hanya dia yang menganggap mereka sebagai keluarga. Tetapi mereka tidak pernah menerima Angel dan keluarganya. Angel, perusahaan tidak bisa tanpamu, kamu harus kembali untuk membantu paman. Kamu lihat, aku dan Robert juga telah datang mengundangmu kembali. Jangan bermusuhan dengan keluarga sendiri, satu keluarga memiliki salah paham sebesar juga bisa diselesaikan dengan baik-baik, bukan? Bobby menatap Angel dengan penuh bujukan dan perkataannya juga sangat masuk akal. Namun, Valentino yang ada di samping mencibir dalam hati. Sejak kapan mereka menganggap Angel sebagai satu keluarga? Sebelum aku membawa Angel keluar dari ruang rapat, kita pernah bilang bahwa harus dengan cara memohon, bukan mengundang, kan?
Ujar Valentino dengan acuh tak acuh di samping. Undang dan memohon tentu saja berbeda. Memohon harus memiliki sikap memohon. Bukan Valentino terlalu mempermasalahkannya, itu karena hal yang mereka lakukan terhadap Angel sebelumnya benar-benar membuat Valentino tidak bisa mengabaikannya. Saat membutuhkan Angel membujuk dengan baik-baik, saat tidak membutuhkannya langsung mengusirnya. Teori apaan ini? Pengalaman Angel membuat Valentino teringat dengan pengalamannya sendiri, betapa miripnya hidup mereka berdua. Valentino bahkan tidak bisa memaafkan keluarga Wijaya yang melahirkan dan membesarkannya. Dia bagaimana mungkin bisa bersikap baik terhadap Bobby dan yang lainnya? Valentino, apa hubungannya denganmu? Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Robert langsung tidak senang. Sekarang dia bisa bersabar terhadap Angel sekeluarga, tapi Valentino termasuk apa? Ini adalah rumahku, Valentino adalah suamiku, kenapa dia tidak boleh berbicara? Dia juga merupakan salah satu anggota keluarga ini, dia juga boleh mengusir kamu dari sini kapan saja jika dia menginginkannya. Valentino masih belum berbicara, Angel tiba-tiba menatap Robert dan berkata dengan suara yang dingin. Robert tertegun. Dia membuka mulutnya tetapi tidak berani berbicara lagi. Dia langsung menundukkan kepalanya. Dia hanya berpikir bahwa Valentino tidak dianggap dalam rumah Angel, tapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa ini semua hanya rencananya Valentino. Termasuk hal Valentino mengundang Angel pulang. Valentino juga telah memberitahu Mary dan yang lainnya sejak awal. Makanya, sebelum memahami semua penyebab dalam masalah ini dan identitas Valentino masih sangat misterius, Mary juga tidak berani bersikap angkuh terhadap Valentino. Robert, perhatikan pembicaraanmu, meskipun Valentino tidak berguna, dia juga tetap menantuku. Aku boleh mengomelinya, tapi kamu tidak boleh. Mary merasa sangat senang dalam hatinya. Hari ini adalah hari yang paling membanggakan baginya dalam beberapa tahun terakhir ini. Angel juga merasa sangat senang dalam hatinya saat ini. Dia selalu bersikap sopan di grup Kusuma, dia bagaimana berani berbicara seperti ini dengan Robert. Kini keberuntungan benar-benar bergiliran, tapi Angel tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Valentino. Valentino memandang dengan Mary dengan terkejut. Masih baik jika hanya Angel yang membelanya, tapi ini pertama kalinya Mary membela dirinya. Sepertinya, Mary juga bukan tak tertolongkan lagi. Dia hanya merasa sangat kecewa terhadap Valentino sebelumnya. Kalau begitu, kami harus bagaimana agar Angel bersedia kembali? Ujar Robert dengan nada suara yang berat. Sangat sederhana, kamu hanya perlu melaksanakan taruhanmu saja. Ujar Valentino dengan acuh tak acuh. Bab 30 apa yang pernah kukatakan, semuanya akan menjadi kenyataan. Janji taruhan? Robert terkejut. Janji taruhan apa? Tentu saja janji taruhan untuk melepaskan posisi manajer umum. Kata Valentino dengan santai. Kamu? Robert sangat marah. Hebat ya kamu Valentino, aku dari awal sudah tahu kalau kamu punya motif tersembunyi pada grup Kusuma dan sekarang akhirnya terlihat niat burukmu. Jangan mengira kalau kita benar-benar meminta Angel untuk kembali, kita hanya memedulikan tentang perasaan keluarga Kusuma. Hehe, kalau begitu kalian bisa kembali sekarang. Valentino tersenyum menghina. Mendengar ini, hati Mary menegang, Valentino meminta Bobby dan yang lainnya untuk pergi, ini bukan hasil yang dia inginkan. Valentino ini benar-benar, hanya menyesuaikan posturnya saja sudah membuat Robert panik. Bagaimana jika dia berbalik dan langsung pergi? Namun, Angel terus mengedipkan mata pada Mary, sama sekali tidak membiarkan Mary berbicara. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak berani pergi? Kata Robert sambil berdiri. Kalau begitu, kamu pergi saja. Kalau pergi bisa mendapatkan 3,6 triliun uang pelanggaran perjanjian, kenapa tidak melakukannya? Valentino duduk di sofa dengan tangan bertumpu pada sandaran tangan sofa, ekspresinya sangat malas, seolah-olah dia telah menargetkan Robert. Kak, kenapa kamu bisa tahu? Bobby dan Robert terkejut berbarengan dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Mary, David dan bahkan Angel, semuanya bingung dan sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Valentino. Namun, Bobby dan Robert mengerti, hanya saja mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Waktu itu Valentino juga tidak ada di sana. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa tahu keputusan Maple Rain Real Estate? Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak berniat menjelaskannya pada mereka. Dia mengambil secangkir teh dan meminumnya dengan tenang. Setelah waktu yang lama, Bobby baru berbicara. Oke, bagus sekali. Aku dulu yang salah menilai suami keponakanku. Bobby mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Valentino menundukkan kepalanya untuk minum teh, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Nanti kamu akan mengalami lebih banyak hal yang akan membuatmu salah menilai. Lakukan saja sesuai dengan yang kamu katakan. Mulai besok, Robert akan mengundurkan diri dari posisi manajer umum grup Kusuma dan Angel akan menggantikan posisinya. Robert sangat tidak rela dalam hatinya. Tapi dia juga tahu kalau situasi saat ini tidak menguntungkan untuk mereka. Jadi dia mau tak mau harus menerimanya. Mary dan yang lainnya tercengang, ternyata Bobby benar-benar menerimanya. Ketika Valentino mengajukan permintaan ini, bahkan Mary saja merasa tidak mungkin, tapi Bobby hanya terdiam sebentar dan langsung menerimanya. Mary dan David tahu betul kalau Bobby jelas bukan orang seperti itu. Melihat percakapan di antara mereka berdua, seolah-olah ada kelemahan Bobby dan Robert yang dipegang oleh Valentino. Setelah mengantar Bobby dan Robert pergi, Mary dan yang lainnya segera kembali ke ruang tamu. Mereka bertiga mengelilingi dan menatap Valentino, seolah-olah mereka ingin melihat seluruh isi dalam tubuh Valentino. Luar biasa. Valentino,
kamu benar-benar melakukan ini? David masih tidak percaya sampai sekarang. Mary juga menatap Valentino dengan rasa ingin tahu. Mungkin terbilang iya. Valentino mengangguk. Kamu seharian di sini, kamu bahkan tidak menelpon siapa-siapa? Sama sekali tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Bagaimana kamu melakukannya? Angel tidak mengerti. Robert mengusap-usap ujung hidungnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Masalah ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Bisakah dia mengatakan kalau semua ini sudah ada dalam rencananya? Meskipun dia mengatakannya, Angel juga tidak akan mempercayainya. Melihat Valentino tidak berbicara, Mary menunjukkan ekspresi yang jelas di wajahnya. Tidak mungkin karena kamu coba-coba, kan? Mungkin ini keinginan Nyonya besar. Mungkin begitu. Valentino mengangguk, tidak membantah sama sekali. Mary merasa sedikit tidak nyaman melihat sikap Valentino. Dia mendengus dan pergi masuk ke kamar. Kalau Valentino benar-benar menyelesaikan masalah ini, sombong sedikit juga tidak apa-apa. Akan tetapi, hal ini bukan dilakukan oleh Valentino karena bagaimana mungkin Valentino memiliki kemampuan ini. David berdiri di tempat sambil menatap Valentino dan kata-kata yang Tuan Besar Kusuma katakan waktu itu terlintas lagi di benaknya. Jangan meremehkan potensial seseorang, karena mereka akan menunjukkan bakat luar biasa mereka ketika mereka mendapatkan peluang. David tidak tahu Valentino adalah orang yang memiliki bakat luar biasa atau tidak, tapi dia juga sangat penasaran, sebenarnya kondisi seperti apa yang dimiliki Valentino. Di lantai bawah, terlihat Bobby dan anaknya duduk di dalam mobil, ekspresi mereka terlihat sangat masam. Ayah, apakah ayah akan membiarkannya begitu saja? Ayah bahkan tidak melihat seberapa sombongnya keluarga Mary itu. Lalu berani-beraninya Valentino si brengsek itu mencari masalah denganku. Siapa dia itu? Kata Robert dengan marah sembari meninju setir mobil. Awalnya Robert masih berpikir untuk merampas kontribusi orang lain dan sekarang bukan hanya label kontribusi yang hilang, posisi manajer umum juga hilang dibuatnya. Benar-benar sel. Sekarang kita hanya bisa membiarkan mereka merasa puas untuk sementara waktu. Wajah Bobby masam, dirinya yang duduk di bangku penumpang mengepalkan erat tangannya hingga jarinya memutih. Benar-benar tidak tahu obat apa yang diberikan Angel kepada Maple Rain Real Estate, hingga Maple Rain Real Estate begitu melindungi dia. Ayah, menurut ayah, apakah mungkin kalau Angel berpacaran dengan presidir dari Maple Rain Real Estate, lalu selingkuh dari Valentino? Selain itu, aku benar-benar tidak tahu lagi ada hubungan apa antara Angel dengan Maple Rain Real Estate. Robert mengubah topik pembicaraan. Di dalam hati Robert, dia sama sekali tidak pernah menganggap Angel sebagai adiknya, maka dari itu dia tidak pernah peduli kritik apapun tentang Angel. Mungkin saja yang kamu katakan itu memang benar, karena perlakuan Maple Rain Real Estate terhadap Angel tidaklah biasa. Mata Bobby berbinar, merasa jika apa yang dikatakan Robert sedikit masuk akal. Haha, Valentino si bodoh itu, dia sendiri masih belum tahu kalau dia sudah diselingkuhi oleh Angel. Perasaan Robert langsung berubah menjadi baik. Bobby merenung dan terlintaslah sebuah rencana di kepalanya. Situasinya saat ini tidak baik untuk kita, jadi kita hanya bisa menahan dulu. Tapi, kita sudah mengetahui rahasia Angel. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah memberinya pelajaran. Kita harus menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan masalah ini. Lalu kita harus membuat nama baik Angel rusak. Saat itu Angel tidak mungkin bisa menjadi manajer umum lagi, bahkan akan diusir dari keluarga Kusama oleh Nyonya besar. Mata Bobby bersinar terang, di dalam matanya terdapat benih-benih kejahatan. Baik. Robert merasa sangat bahagia, seolah-olah dendamnya sudah terbalaskan. Sekarang hanya tinggal menunggu Angel untuk mengeluarkan tabiat aslinya, dan pada saat itu mereka baru akan memberikan Angel pelajaran secara perlahan-lahan. Valentino, sekarang hanya ada kita berdua di sini. Jadi kamu jujur padaku, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu atau tidak? Di dalam ruangan, Angel menatap ke arah Valentino, seolah-olah Angel ingin menembus Valentino. Kalau aku berkata, benar itu adalah aku. Apakah kamu akan percaya? Valentino tersenyum tipis. Aku tidak tahu. Angel terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kalau ini terjadi di waktu sebelumnya, Angel akan percaya tanpa ragu. Tapi untuk kejadian hari ini, Angel benar-benar merasa tidak yakin. Aku pernah mengatakan padamu bahwa aku tidak akan membiarkanmu menderita dengan sia-sia. Semua yang kukatakan itu akan menjadi kenyataan. Maka dari itu, tidak penting apakah memang benar aku yang melakukannya atau tidak. Aku akan membuat apa yang pernah aku katakan menjadi kenyataan. Valentino duduk tegak, menatap serius Angel. Ya. Angel tertegun sejenak, lalu mengangguk polos. Keesokan harinya, Angel menjabat sebagai manajer umum grup Kusuma. Bab 31 pekerjaan yang baik tidak lebih baik daripada pernikahan yang baik. Kali ini banyak orang yang mendukung Angel, bahkan mereka yang biasanya sangat bertentangan dengan Angel pun memilih untuk diam juga. Apalagi, sekarang Angel bagaikan dewa pembawa kekayaan di mata mereka. Kerjasama dengan Maple Rain Real Estate dapat diteruskan dengan adanya Angel, sehingga mereka bisa mendapatkan bonus yang tidak sedikit. Tanpa Angel, kerjasama mereka akan dihentikan dan mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun. Sesederhana itu. Setelah Angel menjabat sebagai manajer umum grup Kusuma, kerjasama dengan Maple Rain Real Estate juga telah ditandatangani. Selain itu, operasi juga telah dimulai secara keseluruhan. Berbagai material bangunan tidak henti-hentinya disalurkan ke zona pengembangan kota Arteria, para pekerja juga sudah mulai ditempatkan dan siap bekerja kapan saja.
Tinggal melakukan upacara peletakan batu pertama saja dan konstruksi dalam skala besar pun siap dimulai di zona pengembangan kota Arteria. Beberapa hari ini Angel sangat sibuk, selain menangani urusan perusahaan, dia juga harus membahas masalah yang berkaitan dengan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Namun, dia tidak hanya tidak merasa lelah, juga sangat bersemangat, dia adalah wanita karir dengan kepribadian yang kuat seperti ini. Belakangan ini Valentino juga memiliki waktu luang, dia mulai melakukan pengamatan terhadap rencananya untuk menguasai area kota Neo. Keluarga Wijaya tidak tertarik dengan kota kecil seperti kota Neo, sehingga mereka ingin membangun sebuah kota baru yang maju. Akan tetapi, Valentino tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kota Neo. Valentino tidak perlu turun tangan secara langsung dalam masalah ini, dia bisa tenang dengan adanya Hendrik yang menanganinya. Hendrik tahu betul akan niat Valentino, sehingga dia bekerja dengan cepat, hanya beberapa hari saja dia berhasil mendapatkan banyak area strategis di kota Neo. Begitulah, masalah apapun dapat ditangani dengan mudah dengan adanya pendanaan keluarga Wijaya yang kuat. Valentino tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Wijaya, tapi tidak dapat dipungkiri kalau kekayaan dan kekuatan keluarga Wijaya tidak dapat diremehkan. Semua masalah berkembang dengan teratur, kini Angel sudah menjabat sebagai manajer umum dan memiliki kekuasaan di tangannya. Dia semakin menunjukkan kemampuannya, bahkan Nyonya Besar Kusuma terkagum-kagum olehnya. Dengan begitu, banyak proyek grup Kusuma yang diambil alih oleh Angel. Tentu saja segerombolan wanita dari keluarga Kusuma yang diketuai oleh Kiara itu merasa sangat tidak senang melihat Angel mendapatkan posisi yang begitu penting. Namun, segera mereka melupakan masalah itu, hanya seorang manajer umum saja, apa hebatnya? Perlu diketahui kalau kelak mereka akan menikah dengan orang keluarga Wijaya di kota Miracle dan menjadi nyonya di keluarga Wijaya, status itu benar-benar luar biasa. Sekarang, mereka tinggal menunggu tuan muda Valentino yang misterius itu datang berkunjung dan memilih orang yang dia suka secara langsung. Maka masalah pun selesai. Mereka selalu mengharapkan hal itu, di saat yang sama, mereka juga merasa sedikit kesal. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh tuan muda Valentino yang misterius itu? Dirinya menghilang setelah mengirimkan hadiah pertunangan. Dia tidak mungkin sudah lupa dengan masalah itu, kan? Dengan segera, orang dari keluarga Wijaya benar-benar datang lagi. 3 hari kemudian, di gedung grup Kusuma, Angel mengumpulkan beberapa pengurus perusahaan dan mengadakan sebuah rapat kecil. Kini Angel memiliki kekuasaan di perusahaan. Dia juga mendapatkan apresiasi dari Nyonya Besar Kusuma, dan statusnya langsung melambung tinggi, sehingga tidak ada orang yang berani membantah perkataannya. Bahkan Bobby dan Robert sekalipun harus duduk di sana dengan patuh, tapi mereka tidak panik. Mereka sangat yakin kalau Angel pasti telah merayu bos besar Maple Rain Real Estate. Kalau tidak, urusannya pasti tidak akan selancar ini. Karena sudah mengetahui rahasia Angel, maka mereka tinggal menunggu kesempatan yang tepat untuk menyebarkan informasi itu dan grup Kusuma akan jatuh kembali ke dalam genggaman Bobby. Kini Angel juga sudah paham. Dulu dia bekerja untuk grup Kusuma, tapi sekarang dia bekerja untuk dirinya sendiri. Karena orang-orang keluarga Kusuma ini merendahkan keluarganya dan merasa keluarganya telah mempermalukan keluarga Kusuma, maka Angel akan memperlihatkan kepada mereka apakah dirinya memiliki kemampuan atau tidak. Angel berpikir dalam hatinya, selama dirinya cukup kuat, maka status orang-orang keluarganya juga akan terangkat, termasuk Valentino. Pada saat itu, orang lain harus berpikir 2 kali kalau ingin mencemooh Valentino. Hari ini, Angel mengenakan baju kerja warna hitam yang membuat sosoknya terlihat semakin sempurna. Pakaian hitamnya juga memancarkan aura yang kuat. Di dalamnya terdapat sehelai kemeja putih. Dia menegakkan tubuhnya seolah-olah kancing bajunya akan terlepas kapan saja. Rok kerja warna hitam membalut kakinya yang ramping, bagian lututnya hingga ke bawah terpampang jelas. Kulitnya sangat putih, dan kakinya juga sangat proporsional, sehingga dia tetap terkesan sangat menggoda walaupun tidak mengenakan stocking. Maple Rain Real Estate akan melakukan upacara peletakan batu pertama dan mulai beroperasi pada tanggal 2 bulan depan. Oleh sebab itu, kita di sini juga harus bersiap-siap. Angel melihat orang-orang sudah hampir lengkap, dia pun langsung membeberkan inti dari rapat ini. Setelah beberapa hari berlalu, semua orang juga sudah terbiasa dengan cara kerja Angel yang tangkas dan tegas, jadi tidak ada orang yang merasa tidak nyaman. Dulu, Angel bisa membiarkan orang lain tidak mengindahkan perkataannya, tapi sekarang tidak bisa begitu lagi. Tanggal 2 bulan depan? Ini sudah mau akhir bulan, hitung-hitung hanya tersisa waktu kurang dari 5 hari. Kurang dari 5 hari? Apa yang perlu kita persiapkan? Orang-orang di bawah podium itu saling berdiskusi. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya di atas podium, terlalu sulit untuk mengharapkan orang-orang ini akan memberikan pendapat yang bagus. Sukses berkat keluarga, gagal juga gara-gara keluarga. Inilah kekurangan bisnis keluarga. Bisnis keluarga yang dibangun sedikit demi sedikit oleh generasi yang lebih tua dengan susah payah, sementara generasi yang lebih muda menempati posisi tanpa usaha, tidak banyak orang yang benar-benar memiliki kemampuan. Kalau begini terus, perusahaan akan mengalami penurunan. Angel menggeleng-gelengkan kepala, dia mengeluarkan catatan rencana yang telah dibuatnya semalam itu, dan mulai memberikan penjelasan. Semua orang pun tiada hentinya menganggukkan kepala. Robert yang berada di bawah podium itu tidak mendengarnya sama sekali. Kebencian sesekali melintas dalam matanya. Posisi manajer umum yang ditempati oleh Angel saat ini seharusnya adalah milik Robert. Kini malah diambil oleh Angel, sehingga membuat Robert tidak dapat menerimanya. Oleh sebab itu, walaupun Bobby menyuruhnya untuk bersabar dulu, dia tetap tidak dapat menahan kebenciannya.
Selesai, kurang lebih begitulah rencananya. Kalau kalian merasa ada bagian yang tidak cocok, silakan sampaikan. Angel menutup buku catatan rencananya. Orang-orang di bawah podium tidak bersuara, terutama generasi kedua dari keluarga Kusuma itu. Mereka bisa hidup berfoya-foya, tapi mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang pengelolaan bisnis seperti ini. Lihatlah Angel, dia bisa menangani masalah apapun di hadapan orang-orang. Angel selaku manajer umum yang sangat mahir. Robert mengambil kesempatan untuk mengatakan itu dengan kesan yang aneh. Awalnya Kiara sedang bercermin sambil mengoleskan bedak, dia langsung menutup cerminnya usai mendengarnya. Hei, sehebat apapun seorang wanita, apa gunanya? Bukankah nantinya juga akan dinikahkan dengan orang? Pekerjaan yang baik tidak lebih baik daripada pernikahan yang baik. Diam! Bentak ayahnya Kiara. Kemampuan Angel memang luar biasa, kalian harus belajar dengannya. Ayah, bisakah ayah tidak menyesatkan orang lain? Kiara tertawa sinis. Belajar apa dengannya? Belajar dengannya untuk menikah dengan suami yang tidak berguna. Menurutku, itu adalah kegagalan terbesar bagi seorang wanita. Kiara, jaga mulutmu. Kata Angel menatap dia dengan tajam sambil menepuk meja dengan tiba-tiba. Angel yang dulu bisa bersabar, tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang dia adalah manajer umum perusahaan ini, dia sama sekali tidak perlu menahan emosinya lagi. Itu adalah kenyataan, tapi bagaimanapun juga, kamu memang memiliki kemampuan. Berbeda dengan diriku, aku tinggal menunggu Tuan Muda Wijaya datang berkunjung, dan aku pun akan menjadi nyonya di keluarga Wijaya. Tidak bisa dibandingkan. Raut wajah Kiara tampak lucu, sekali lagi dia mengeluarkan cerminnya dan mulai merias diri. Dia menatap dirinya yang semakin cantik dalam cermin itu. Bab 32 Tuan Muda Wijaya akhirnya datang. Angel menggigit bibirnya dan duduk kembali. Tidak peduli betapa kuatnya dia, tetap saja dia tidak bisa apa-apa dalam hal ini. Bagaimana juga, semua orang tahu bahwa suaminya, Valentino, adalah pria pengangguran yang tidak berguna. Seluruh keluarga Kusuma harus hadir dalam upacara peletakan batu pertama untuk menunjukkan rasa hormat kepada Maple Rain Real Estate. Angel kemudian diam untuk beberapa saat sebelum akhirnya bangkit berdiri dan bersiap pergi setelah mengucapkan kalimat terakhir. Takutnya tidak bisa. Bagaimana kalau kulitku jadi hitam karena terpapar sinar matahari yang begitu terik di luar sana? Siapa yang mau bertanggung jawab seandainya Tuan Muda Wijaya merasa aku terlalu hitam? Ujar Kiara sambil cemberut. Angel menggigit bibirnya yang merah, lalu melirik Kiara dan berujar dengan dingin. Siapapun yang tidak hadir akan dipecat dari perusahaan. Aura permaisuri yang dingin menguar dari sekujur tubuh Angel, dia benar-benar terlihat seperti seorang presidir wanita yang berwibawa. Semua orang yang berada di kantor itu tercengang untuk sesaat, mereka bahkan tidak berani bernapas kuat. Bobby berdeham singkat, saat dia baru mencoba untuk merelai, pintu ruangan rapat terbuka didorong oleh seseorang. Seluruh tubuh Robert mematung dan dia menoleh kepalanya dengan kesusahan. Rasa takut menyelimutinya sekarang. Valentino pasti selalu mendobrak masuk ke dalam ruang rapat setiap kali dia ingin mempersulit Angel dan akibat yang Robert dapat selalu tidak baik jika suami Angel muncul. Direktur Bobby, manajer umum, ada orang dari keluarga Wijaya yang datang. Orang yang masuk ke ruang rapat itu terlihat panik dan juga senang, suaranya bahkan sampai bergetar. Apa? Orang dari keluarga Wijaya sudah datang. Jangan-jangan itu Tuan Muda Wijaya. Tuan Muda Wijaya akhirnya datang. Cepat. Pasti yang datang itu Tuan Muda Wijaya, kita harus segera menyambutnya. Semua anggota keluarga Kusuma bangkit berdiri dalam sekejap dan raut wajah mereka terlihat sangat bersemangat. Kiara adalah yang paling terlihat bersemangat di antara mereka. Dia segera mengeluarkan sebuah cermin kecil dan memandangi pantulan wajahnya dengan cermat sebelum mengangguk puas. Tuan Muda Wijaya pasti datang untuk menjemputku. Aku yakin. Kiara melirik Angel dengan tatapan mengejek, lalu melenggokkan pinggangnya dan berjalan pergi. Semua anggota keluarga Kusuma bergegas keluar dari ruang rapat untuk menyambut tamu yang datang sedangkan Angel hanya terdiam sesaat sebelum akhirnya juga membereskan barang-barangnya dan bersiap pergi. Akan tetapi, sosok bayangannya terlihat sedikit kesepian. Perkataan Kiara masih agak mengganggu hatinya. Benar, sekuat apapun seorang wanita, pasti akan terjatuh ke dalam pelukan pria. Kalau boleh, wanita mana yang bersedia berurusan dengan rubah tua di pusat perbelanjaan? Hah? Sebuah halaan napas terdengar dari Angel yang satu-satunya masih tersisa dalam ruangan itu. Di lantai bawah, Bobby berdiri di hadapan semua anggota keluarga Kusuma dengan raut wajah yang terlihat secerah musim semi untuk menyambut tamu dari keluarga Wijaya. Pria parubaya yang mengantarkan mas kawin senilai puluhan miliar itu datang kembali, diikuti oleh 10 pria bertubuh tegap di belakangnya. Semua anggota keluarga Kusuma menatap pria parubaya itu dengan senang sedangkan Kiara dan beberapa putri lainnya menatap bagian belakang dengan tatapan penuh harap. Mereka tahu orang yang berkuasa selalu muncul di paling akhir, jadi Tuan Muda Wijaya pasti berada di belakang. Bobby melangkah maju dan menyapa dengan wajah penuh senyuman. Tuan, Anda? Margaku Wijaya. Jawab pria parubaya itu datar. Halo, Tuan Wijaya. Mohon maaf, apakah kedatangan Anda kali ini untuk membahas pernikahan di antara keluarga kita? Maaf, di mana Tuan Muda Wijaya? Tanya Bobby sambil mengangguk berulang kali. Tuan Muda sangat sibuk, jadi biar kami saja yang mengurus masalah sepele seperti ini. Ujar pria parubaya itu. Dia tetap berdiri diam di tempatnya dan terlihat sama sekali tidak bermaksud untuk duduk. Masalah sepele? Ujar Bobby agak tercengang. Masalah pernikahan ini adalah sesuatu yang besar.
Bagaimana bisa dibilang masalah sepele? Sementara itu, Kiara dan para putri lainnya merasa kecewa karena Tuan Muda Wijaya ternyata tidak datang. Tepat pada saat itu, Angel pun berjalan keluar dari dalam lift. Dia melirik ke arah orang-orang itu berkumpul dan menghela napas melihat kehebatan keluarga Wijaya, lalu bersiap untuk meninggalkan perusahaan. Ya ampun, Kak Angel, jangan pergi dulu. Ayo kita menonton bersama. Sorot pandang Kiara nampak cerah dan dia menarik Angel ke depan. Aku mau pulang duluan, aku masih ada urusan. Jawab Angel, alisnya yang indah sedikit mengernyit. Kamu tidak mungkin merasa cemburu dengan adik-adikmu, kan? Ada hal baik di keluarga Kusuma begini, mana boleh kamu tidak hadir? Tanya Kiara dengan nada yang menyeratkan sesuatu. Angel pun terdiam dan pada akhirnya dengan terpaksa tetap berada di situ. Tuan Wijaya, seperti apa persiapan yang sudah keluarga Wijaya atur? Apa yang perlu kami lakukan? Tanggal pernikahan dan yang lainnya semua diserahkan kepada keluarga Wijaya. Kami akan menyanggupi semuanya. Ujar Bobby dengan gembira. Dia memang tidak memiliki putri, tapi semua anggota keluarga Kusuma akan hidup dengan makmur selama bisa menjadi besan keluarga Wijaya. Para anggota keluarga Kusuma pasti akan diperlakukan seperti keluarga kerajaan selama salah satu putri keluarga mereka bisa masuk ke keluarga Wijaya dari kota Miracle. Apakah mas kawin 19,9 miliar rupiah itu sudah digunakan? Tanya pria parubaya bermarga Wijaya itu dengan nada retoris. Semua masih ada dan lengkap. Jawab Bobby sambil buru-buru mengangguk. Bagus sekali. Pria parubaya itu tersenyum. Kalau begitu, tolong Direktur Bobby keluarkan semuanya. Kami akan membawa uangnya pergi. Semua orang yang hadir di situ sontak terdiam begitu mendengarnya. Apa-apaan ini? Jangan-jangan keluarga Wijaya dari kota Miracle ini menyesal sehingga meminta mas kawinnya dikembalikan. Memangnya hal seperti ini bisa dianggap sebagai mainan anak-anak? Bilang menyesal bisa langsung menyesal. Tuan Wijaya, sebenarnya ada apa ini? Kenapa meminta kembali mas kawin yang sudah kalian berikan? Bobby sebenarnya ingin bilang, bisa-bisanya keluarga Wijaya bersikap seperti ini. Kalian sedang mempermalukan keluarga Kusuma, ya. Namun, Bobby tidak mungkin berani berujar begitu saat memikirkan kehebatan keluarga Wijaya dari kota Miracle itu. Pria parubaya bermarga Wijaya itu tersenyum datar. Bukankah waktu itu aku sudah mengatakan bahwa mas kawin itu sebenarnya adalah utang yang dibayarkan oleh tuan muda dari keluargaku? Bayar utang, walaupun itu adalah utang yang dibayarkan, mana bisa ditarik kembali seperti ini? Tolong beritahu aku, Tuan Wijaya, pasti ada kesalahpahaman di sini, bukan? Kurasa Anda perlu menjelaskannya, jangan sampai membuat Tuan Muda Wijaya marah. Jantung Bobby terasa berhenti berdetak sesaat karena sebuah kemungkinan melintas di benaknya. Jangan-jangan putri keluarga Kusuma yang ditaksir oleh Tuan Muda Wijaya itu melakukan sesuatu yang membuatnya tidak bahagia sehingga mereka bersikap seperti ini. Para putri dari keluarga Kusuma juga menjadi panik di saat yang bersamaan. Mereka semua sibuk mengingat-ingat apa yang telah mereka lakukan selama 2 hari ini. Akan tetapi, mereka tidak melakukan apa-apa setelah mengingat baik-baik. Mereka semua bersikap sangat patuh selama beberapa hari ini. Terutama Kiara. Dia dulunya memiliki kehidupan pribadi yang rusak. Dia sangat gila minum-minum, berpesta di klub, memburu pria-pria yang menarik dan kaya, serta lain sebagainya. Namun, dia sudah menahan diri selama beberapa hari ini semenjak mendapatkan mas kawin dari keluarga Wijaya. Dia menjadi gadis rumahan yang patuh dan sama sekali tidak keluar rumah karena takut memberikan kesan buruk bagi Tuan Muda Wijaya. Mereka awalnya berharap bisa menikah dan masuk ke keluarga Wijaya yang kaya raya itu. Tapi keluarga Wijaya ternyata malah meminta mas kawin mereka kembali. Mana mungkin para putri dari keluarga Kusuma tidak panik. Tuan muda keluarga kami mengatakan bahwa dia sendiri yang akan datang dan membayarkan utangnya. Aku hanya orang yang diberikan tugas ini, jadi tolong Direktur Bobby kembalikan mas kawinnya. Untuk geok singa putih itu adalah hadiah dari tuan muda kami. Si pria parubaya bermarga Wijaya menjelaskan kepada Bobby dan semua orang yang hadir sesuai dengan perintah yang dia dapatkan. Datang sendiri untuk membayarkan utangnya. Aku mengerti. Ujar Bobby yang segera paham meski awalnya termangu untuk sesaat. Tuan Muda Wijaya ingin memberikan mas kawin senilai 19,9 miliar rupiah itu secara langsung kepada gadis yang disukainya, bukan? Bobby pun sontak menghela napas lega begitu melihat si pria parubaya mengangguk dengan penuh maksud. Dia kemudian buru-buru bertanya lagi. Maaf, Tuan Wijaya, aku ingin bertanya lagi. Gadis yang menarik perhatian Tuan Muda Wijaya adalah putri dari keluarga Kusuma, bukan? Kiara dan semua putri keluarga Kusuma lainnya memasang telinga mereka baik-baik untuk mendengarkan karena pertanyaan inilah yang mereka juga sebenarnya ingin tanyakan.